Wisata halal atau halal tourism adalah sebuah kegiatan perjalanan di mana layanan dan fasilitas yang menunjang kegiatan berwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan muslim, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut tidak hanya terfokus pada objek saja, tetapi perilaku saat melaksanakan perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Umat yang kami banggakan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast ini. Semoga terus terinspirasi dan tercerahkan. Pemirsa, saat ini di studio telah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni atau sering masyarakat menyebutnya dengan Abi Bayu. Beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Yang kedua, hadir di sini juga seorang tokoh muda, yaitu Bapak Ismail SPD. Beliau mewakili Kepala Dinas Pariwisata Aceh dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Disbudpar Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga, membersamai kita Ketua LP POM Aceh, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Obat dan Makanan, MPU Aceh, Bapak Haji Tabrani SHMH. Assalamualaikum Bapak. Pemirsa, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sangat gencar mengkampanyekan wisata halal atau halal tourism. Wisata halal ini adalah salah satu proyek nasional dan kabarnya Aceh dijadikan sebagai salah satu proyek pilot atau pilot project dari wisata halal. Tentu sebagai orang Aceh, kita menyambut gembira apresiasi pemerintah pusat ini. Karena memang sudah pada tempatnya Aceh dijadikan sebagai pilot project wisata halal, karena Aceh di samping Serambi Makkah, komunitas masyarakat Aceh juga mayoritas Muslim. Dan tentu mayoritas komunitas Muslim ini akan selalu menghadirkan makanan-makanan yang halal. Nah, untuk maksud tersebut pada hari ini kita akan melakukan dialog, meminta pencerahan kepada pimpinan MPU Aceh bagaimana perspektif Islam terhadap wisata. Kemudian kita juga akan mendengar pencerahan dari Kepala Dinas Pariwisata Aceh, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh terkait dengan wisata halal, mungkin atau tidak wisata halal dijalankan di Aceh. Dan yang ketiga, kita juga nanti akan mendengar konfirmasi dari Ketua LP POM MPU Aceh. Apakah LP POM MPU Aceh berkemungkinan bekerja sama dengan pemerintah Aceh, dan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh terkait dengan wisata halal. Apakah hanya gaung atau memang akan ada hal yang dilaksanakan? Pemirsa, pertama kita akan konfirmasi kepada Bapak Kadis Pariwisata. Bapak, sebagaimana dalam intro yang kami sampaikan tadi, bahwa pemerintah Indonesia menggaungkan wisata halal dan mengharapkan Aceh menjadi salah satu pilot project dari wisata halal.
apakah pemerintah dan rakyat Aceh mungkin menggelorakan melaksanakan wisata halal di Aceh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sesuai dengan visi dari RIPKA yang sudah sama-sama kita susun di Kanun nomor 3 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan kesejahteraan Aceh. Visinya adalah menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata halal tingkat internasional. Wah, Itulah iya, visi utama kita untuk pengembangan wisata halal. Iya, iya. Saat ini setelah beberapa kali Aceh menang di beberapa ajang kompetisi wisata halal, terutama dalam tahun 2016 kita menang di kompetisi wisata halal tingkat internasional, dan semenjak itu tren kunjungan wisatawan ke Aceh itu semakin meningkat. Meningkat. Dan saat ini pun pasca pandemi COVID-19, tren kunjungan juga semakin meningkat kembali. Apalagi di tahun 2023 kemarin kita juga memenangkan kompetisi wisata halal tingkat nasional. Itu dilaksanakan oleh IMTI, Indonesia Muslim Travel Index, berhasil di Singapura. Dan untuk yang ketiga kalinya kita menang di peringkat kedua. Yeah. Peringkat pertama masih ditempati oleh NTB, kedua Aceh, ketiga Sumatera Barat, keempat DKI Jakarta, dan kelima Riau. Jadi dengan menangnya Aceh di kompetisi itu menjadi gimmick tertentu, menjadi trigger bagi wisatawan Muslim yang kita melihat bahwa tren kunjungan wisatawan Muslim itu meningkat ke seluruh dunia, dan kita juga melihat populasi masyarakat Muslim itu semakin meningkat hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu mereka pengen mengunjungi daerah-daerah yang basisnya wisata halal, yang mereka akan bisa, inti wisata adalah memberikan garansi ataupun jaminan bagi wisatawan Muslim mereka tetap bisa melaksanakan ibadah selama melaksanakan aktivitas wisatanya. Oke. Artinya tadi Bapak Kadis menyampaikan Aceh telah beberapa kali mendapat apresiasi dalam event wisata halal nasional. Tapi pertanyaannya adalah selama ini dan yang akan datang, apa yang telah dilakukan terkait dengan wisata halal dan apa yang akan dilakukan lagi? Bukan sekedar masyarakat luar hadir ke Aceh melihat suasana alam yang sudah tersedia, suasana budaya yang sudah tersedia, suasana kuliner yang sudah tersedia, tetapi ikhtiar meningkatkan baik fasilitas maupun kualitas kehalalan. Apa yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata selaku wakil pemerintah? Baik, kami dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan sosialisasi tentang wisata halal, terutama sosialisasi tentang kanun tentang SPJPH, Kanun nomor 8 tahun 2016 tentang penjaminan produk halal. Jadi pada waktu melaksanakan pelatihan untuk para pelaku pariwisata, kami juga mengundang narasumber dari LPPOM MPU dan bahkan dari MPU. Untuk beberapa kali FGD kita mengundang juga dari MPU untuk memberikan sedikit tausiah tentang bagaimana pengembangan wisata Islam. Oke, itu sosialisasi ya? Sosialisasi berarti di kantor atau istilahnya di meja. Yang ingin diketahui oleh publik, kegiatan real yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk menghadirkan wisata halal, yang realnya apa yang telah dilaksanakan? Baik, kami mengajak seluruh pelaku UMKM, seluruh pelaku pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Karena itu merupakan selling point untuk wisata halal. Iya. Dan kami juga sudah melakukan beberapa pembangunan fasilitas ibadah di destinasi wisata. Betul. Itu upaya kami. Dan juga kita di akhir 2019 kita melakukan anugerah wisata halal. Oke. Itu untuk trigger kepada pelaku wisata untuk tetap eksis untuk mengurusi sertifikat halalnya. Kemudian kita juga memberikan insentif kepada para pelaku pariwisata yang tetap komit pada wisata halal. Oke, insentifnya apa? Kita membawa mereka untuk melihat bagaimana NTB melakukan pengembangan wisata halal. Studi perbandingan ya. Izin Pak Kadis, kami sampaikan bahwa dalam Kanun Aceh disebutkan bahwa sertifikasi halal yang dilakukan oleh MPU Aceh itu dikenakan kontribusi. Artinya
Dinas Pariwisata bisa nggak memfasilitasi kontribusi sertifikasi halal ini kepada terutama UMKM karena mereka memiliki modal yang kecil? Pada prinsipnya sebenarnya bisa, tapi saat ini kalau sepengetahuan kami, Dinas Koperasi UMKM juga menyediakan fasilitas tersebut. Oh, jangan double ya? Jangan double. Oke. Kalau dulu di tahun 2015 atau 16 kalau saya nggak salah, waktu itu kami menyediakan fasilitas tersebut. Kita malah menggandeng LP POM MPU untuk sama-sama terjun ke lapangan. Ketika waktu itu LP POM memiliki dana terbatas untuk membawa tim auditor ke lapangan, Dinas Pariwisata Aceh yang menanggulangi untuk perjalanan tim dari auditor tersebut. Kita juga mengundang dari DSN untuk melakukan sertifikasi syariah terhadap beberapa hotel yang ada di Aceh di tahun 2016. Oke. Namun itu terkendala di regulasi selanjutnya yang pada akhirnya hanya 2 hotel yang mampu mendapatkan sertifikat hotel syariah. Oh gitu, ada yang sudah mendapatkan ya? Ada. Baik, Pak Kadis, perlu kami konfirmasi bahwa sertifikasi halal oleh undang-undang tidak hanya diberikan oleh MPU, tetapi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Tetapi MPU se-Indonesia yang boleh memberikan sertifikasi halal hanya MPU Aceh dengan leg spesialis yang ada di Aceh. Tetapi ada perbedaannya bahwa beberapa jenis sertifikasi halal yang diberikan oleh MUI pusat itu tanpa visitasi. Sedangkan MPU Aceh, LP POM itu melakukan visitasi, memeriksa dari hulu ke hilir, baru diberikan sertifikasi halal. Sedangkan di Depak itu ada mekanisme yang upload dokumen. Ketika uploadnya lengkap, langsung mendapat print out sertifikasi. Sekarang pertanyaannya, sebagai institusi pemerintah Aceh, bagaimana kalau MPU berharap agar pemerintah melalui Dinas Pariwisata berpihak kepada penggunaan jasa fasilitasi sertifikasi halal itu kepada MPU bukan dengan menggunakan pendekatan non visitasi? Baik, kita harus menghargai dan mengimplementasikan dan melaksanakan surat edaran gubernur. Oh iya betul, ada surat edaran gubernur. Pernah mengeluarkan surat edaran nomor 431-7 tanggal 11 Agustus tahun 2023 tentang pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Dan Dinas Pariwisata komit ya? Insya Allah komit. Oke, ini komit ya. Oke. Pertanyaannya, ini kan tahun awal 2024. Setiap tahun ada perencanaan, evaluasi dan sebagainya. Kira-kira ada nggak ke depan ini kegiatan real yang bisa dikerjasamakan dengan LP POM MPU Aceh? Untuk saat ini kami hanya sebatas memberikan pelatihan atau peningkatan SDM pelaku pariwisata melalui mengajak teman-teman dari LP POM untuk memberikan materi tentang pentingnya sertifikasi halal. Tetapi sudah ada komunikasi ya? Sudah ada. Iya. Yang penting ada komunikasi dan koordinasi karena kita ini kolektif kolegial di bawah satu atap pemerintahan yaitu pemerintahan Aceh. Jadi komunikasinya bagus ya? Bagus insya Allah. Bagus. Baik, izin Abi pimpinan, di publik berkembang beberapa tahun yang lalu MPU Aceh mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2022 tentang wisata halal dalam perspektif Islam. Kira-kira perspektif Islam terkait dengan wisata halal itu bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga umat ini daripada keterpurukan, baik itu dari sisi akidah, kemudian syariah, akhlakul karimah, dan lain-lain. Di antaranya dalam hal kita menyambut para wisatawan itu, tentunya kita bisa melihat dari sisi hukum, perspektif syariat Islam. Yang pertama, latar belakangnya adalah bahwa wisata ini sudah pernah disebutkan di dalam Al-Quran dengan bahasa rihlah. Rihlah. Di surat Quraisy
Bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy, ya. Jadi disebutkan di situ Allah mengatakan bahwa karena kebiasaan orang-orang Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka itu melakukan perjalanan jauh, rihlah, baik itu di musim musim dingin maupun saif di musim panas. Di tafsir disebutkan bahwa kebiasaan orang Quraisy ini melakukan perjalanan di musim dingin itu ke negeri Yaman dan melakukan perjalanan musim panas itu ke negeri Syam. Ya. Tujuannya adalah untuk berniaga dan lain sebagainya. Jadi di situ disebutkan bahwa begitulah Allah membuat orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan ini, di perjalanan mereka itu sangat dihormati, dihargai, bahkan kekurangan mereka itu dibantu sama masyarakat-masyarakat yang ada di di jalan yang mereka lalui, disebabkan kena apa? Karena mereka itu dikenal sebagai penjaganya Baitullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih-lebih lagi setelah kejadian penyerbuan tentara Abraha yang dengan pasukan gajahnya, dan ternyata pasukan gajah ini dihancurkan sama Allah, Baitullah itu bisa diselamatkan. Maka ini menjadi lebih lagi disegani dan dihormatinya orang-orang Quraisy ini. Bahkan teman yang diajak oleh mereka daripada suku-suku yang bukan Quraisy pun itu dalam perjalanan menjadi aman karena bersahabat dengan orang Quraisy. Sebenarnya dari ayat ini bisa kita pahami dan ulama Aceh memahaminya bahwa wisata ini bagus. Lebih-lebih dikaitkan dengan halal begitu ya. Ini sangat identik dengan syariat Islam gitu. Jadi saya ingin menyampaikan lagi bahwa seorang ulama dari Maroko telah melakukan rihlah perjalanan beliau itu Ibnu Battuta ke Aceh, diperkirakan itu tahun 1325 Miladiah. Beliau melihat pada waktu itu bahwa di Aceh sudah ada sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Samurapasai, yang waktu itu dipimpin oleh keturunan sultan yang ketiga daripada Malikus Saleh, yaitu Sultan Malik Mahmud Malik Ad-Dhahir. Ya. Jadi apa yang bisa kita ambil di situ bahwa salah satu daripada faedah rihlah itu Aceh ini menjadi terkenal, sehingga ditulis nama Aceh di dalam buku Perjalanan Ibnu Battuta. Ini ingin kita sampaikan supaya masyarakat tahu apa itu wisata, karena wisata itu bukan bahasa Aceh, bukan bahasa Indonesia, asalnya adalah bahasa Sanskerta. Bahkan kalau dulu itu disebut dengan dharma wisata. Dharma itu kalau bahasa Sanskerta artinya berbuat kebaikan. Sambil berwisata, kita berbuat kebaikan. Ketika sekarang dikaitkan dengan wisata halal, ini sungguh sangat klop. Oleh karena demikian, di samping yang telah disampaikan oleh Pak Ismail tadi, bahwa Aceh punya potensi dan prestasi, seperti yang disebutkan tadi, maka pada waktu itu tahun 2022, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh setelah melihat kondisi, mempelajari dan ingin untuk meningkatkan wisata halal ini, maka perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang keluar berupa keputusan daripada MPU Aceh. Iya, fatwa. Itu keputusan itu berupa produk hukumnya fatwa ataupun tausiah. Oleh karena demikian, kita Pak Kadis waktu itu membuat makalah-makalah, kemudian kita lanjutkan itu menjadi sebuah sidang yang telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa tentang wisata halal nomor 2 tahun 2022. Yang isinya itu yang pertama tentang definisi daripada
wisata halal itu sendiri, Iya. sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi surat Quraisy, juga sejarahnya, kemudian di dalamnya juga itu fatwa itu berisi tentang hukum-hukum, terutama hukum itu untuk non-muslim yang berwisata ke Aceh ini, bagaimana hendaknya mereka tetap menjaga kearifan lokalnya Aceh yang telah ikrar untuk menjaga syariat Islam ini, dan itu bisa menjadi contoh. Kemudian juga di dalam fatwa itu ada hukum yang membicarakan, yang ditujukan kepada kita sendiri sebagai warga Aceh, sebagai muslim, dan juga hukum terhadap pemerintah sebagai penyelenggara daripada wisata halal ini. Demikian, Pak. Intinya fatwa MPU Aceh tentang wisata halal ini mendukung program halal tourism atau wisata halal pemerintah. Ya? Nah, benar, karena di konsideran daripada fatwa kita itu, fatwa nomor 2 tahun 2022 itu, kita di situ menyebutkan bahwa wisata ini yang telah menjadi industri. Sekarang wisata sudah menjadi industri, sudah mendunia. Khususnya kalau di Aceh ini belum sepenuhnya begitu ya bunyinya, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Maka atas dasar itulah dikeluarkan fatwa ini supaya ke depan ini lebih bersyariat lagi begitu. Namun kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi karena ini memang merupakan tanggung jawab kita semua. Iya. Bukan hanya tanggung jawab dinas pariwisata, juga tanggung jawab daripada ulama, majelis pendidikan, dan tentunya masyarakat Aceh semuanya. Iya, semuanya. Untuk meningkatkan wisata halal ini. Baik, Abi, dalam pandangan Abi sendiri atau MPU, setelah keluar fatwa nomor 2 tahun 2022 tentang wisata halal, kira-kira kondisi pariwisata halal di Aceh semakin baik, ada perhatian dari pemerintah atau masih biasa-biasa saja? Kita bisa melihat ini dari 3 dimensi ya. Yang pertama, kita melihat dari destinasi ataupun objek daripada wisata itu sendiri. Ini telah terjadi perubahan atau peningkatan. Artinya bukan masih ada kekurangan juga, tapi ada peningkatannya setelah fatwa ini keluar. Kemudian, Alhamdulillah. Kemudian dari sisi wisatanya yang datang juga ada peningkatan, ada bertambah, terutama dari Timur Tengah. Kami tahu itu ada yang dari Arab Saudi kemarin, juga ada yang dari Yaman. Kemudian sisi yang lain adalah dimensi tentang sumber daya manusia kita. Terutama pramu wisata ini atau yang menangani wisata ini juga sudah ada peningkatan. Namun ini belum maksimal. Oleh karena demikian kita tetap berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata begitu ya, hendaknya terus meningkatkan mutu ataupun kualitas dan kuantitas daripada yang kita sebutkan tadi. Jadi misalnya objek wisata halal ini, objek wisata kita bukan hanya tempat-tempat wisata begitu, destinasinya, tapi bisa saja objek itu berupa majelis-majelis pendidikan, majelis pengajian-pengajian yang ada sekarang ini tersebar di Aceh, khususnya Banda Aceh besar ya. Jadi kemarin tamu kami dari Yaman itu, mereka ingin melihat bagaimana pengajian atau majelis-majelis yang ada di Aceh ini. Nanti ada hari-hari Ahadnya di mana, hari Senin di mana, Selasa di mana, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebuah objek wisata yang mereka ingin tahu aja, karena mereka ingin mengambil pelajaran dan ingin melihat keunikan daripada cara ulama-ulama Aceh itu menyampaikan ajaran Islam itu kepada masyarakat begitu. Kemudian kalau dari sumber daya manusianya, banyak ini adik-adik kita dari mahasiswa yang ataupun sarjana-sarjana bahasa Arab atau bahasa Inggris itu, yang kita tahu mereka itu tidak tahu bekerja apa gitu ya, padahal mereka mampu secara bahasa. Mungkin nanti bisa kita
guide mereka untuk dijadikan sebagai guide untuk membantu para wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Kalau kami ini kan kekurangan bahasa gitu ya. Iya, Tapi iya. mereka ini sangat dibutuhkan dalam hal itu. Mungkin dinas wisata bisa mengajak mereka atau melakukan semacam pembekalan. Iya, Kalau ada tamu nanti tinggal kita hubungi siapa yang bisa menerjemah iya, iya. itu ke dalam bahasa kita. Kemudian kalau yang lain-lainnya itu tentang tempat-tempat, hotel-hotel dan lain sebagainya yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman bagi wisatawan. Karena kita tidak mengatakan hanya wisatawan Muslim, tapi juga wisatawan non-Muslim, tapi mereka bisa nyaman ketika berada di Aceh. Mungkin setelah keluarnya fatwa kemarin itu ada beberapa hal memang yang belum dilaksanakan. Kita tidak mengatakan tidak dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan. Mungkin ini perlu lagi ada istilahnya dukungan ataupun sosialisasi daripada kita lagi kepada pemegang hak ataupun yang berwenang dalam mengurus masalah wisata ini. Iya, luar biasa komitmen MPU, kemudian komitmen pemerintah melalui Dinas Pariwisata, dan ternyata menarik daya datang dari wisatawan dari Timur Tengah. Tapi kita berharap dari Eropa, dari negara-negara lain juga akan hadir. Kemudian Pak Kepala LP-POM, tadi Pak Kadis Pariwisata sebagai wakil pemerintah mengatakan siap bekerja sama dengan LP-POM. Bagaimana LP-POM sendiri? Apakah siap bekerja sama dengan Dinas Pariwisata menyukseskan wisata halal? Baik, terima kasih. Sebagaimana ketentuan dalam kanun bahwa salah satu fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh LP-POM adalah bekerja sama dengan berbagai instansi, baik instansi terkait atau bahkan dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kami menyambut baik kerjasama ini, karena ketika kita berharap hanya pada LP-POM yang difasilitasi oleh SKPA Sekretariat MPU Aceh, barangkali dengan wilayah kerja yang luar biasa besar dengan sasaran yang cukup banyak, itu merupakan kendala. Tapi ketika instansi terkait, misalnya Dinas Pariwisata atau Dinas Koperasi Usaha Kecil, Dinas Perindustrian Perdagangan atau BUMN bahkan, itu memungkinkan terjadi percepatan. Terutama misalnya untuk urusan komponen dari wisata syariah. Jadi LP-POM MPU Aceh sangat minat, sangat tertarik, sangat menunggu-nunggu kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dengan dalam hal ini kalau wisata halal tentunya dengan Dinas Pariwisata Aceh. Oke, LP-POM itu LP-POM Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika. Oke. Jadi ini kita bicara wisata halal. Nah, mohon konfirmasi apa yang bisa difasilitasi atau disertifikasi oleh LP-POM MPU terkait dengan wisata halal apa aja? Hotelnya apa, misalnya apa saja objeknya? Baik, di antara komponen wisata halal barangkali konsentrasi atau tugas dan tanggung jawab LP-POM itu adalah kuliner dan pangan halal. Kuliner di mana? Kuliner dan pangan halal. Di dalamnya termasuk catering, termasuk restoran, rumah makan, bahkan warung kopi yang sudah menjamur. Nah, itu adalah konsentrasi dan tanggung jawab LP-POM. Nah, untuk hotel itu adalah tanggung jawab atau kewenangan dari Dewan Syariah. Oh, DSN ya. Jadi dalam hal ini tentu konsentrasi LP-POM bagaimana menjadi bahagian dalam pelaksanaan syariat Islam itu, yaitu tersertifikasinya rumah makan, restoran, warung kopi, dan produk-produk pangan termasuk oleh-oleh yang akan dibawa oleh pengunjung. Itu konsep. Dari hasil pembacaan tadi ada semacam kesepakatan mempercepat hadirnya dunia halal atau sertifikasi halal. Tentu perlu koordinasi. Dari Ketua LP-POM MPU ada nggak tawaran kepada Bapak Kadis kira-kira bagaimana bentuk koordinasi yang dapat kita lakukan ke depan agar ini lebih cepat terjadi? Baik. Yang pertama adalah jumlah pelaku usaha restoran dan catering di Aceh ini sangat banyak. Yang terkait dengan tugas Dinas Pariwisata, apa yang bisa dikoordinasikan supaya bisa kita tindak lanjuti? Itu harapan kita. Ya, barangkali percepatan
Iya. percepatan restoran halal, catering halal, warung kopi halal. Nah, ketika sebagai SKPA yang yang prioritas barangkali banyak hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk percepatan halal ini, terutama dalam bidang bagaimana restoran-restoran, catering-catering, warung kopi yang begitu banyak itu tersertifikasi. Itu barangkali yang menjadi Oke. konsen utama saat ini. Ketua LPPOM mengatakan ada hal yang bisa dikerjakan seperti sertifikasi restoran, catering, warung kopi. Pertanyaan khusus kepada Kepala Dinas Pariwisata. Apakah Dinas Pariwisata melalui tangan Bapak Gubernur selama ini sudah pernah menyurati, memanggil, mengingatkan restoran, hotel, warung kopi yang menjadi merebak di Aceh ini untuk melakukan sertifikasi halal? Apakah ini sudah pernah dilakukan koordinasi dan surat menyurat? Sudah sering kita kerjakan, terutama melalui kegiatan pelatihan yang kita kerjakan, kita memasukkan materi tentang pentingnya sertifikasi halal produk. Jadi pelatihan-pelatihan kepada seluruh pelaku usaha pariwisata yang ada di Aceh, kita masukkan materi tentang implementasi dari Kanun Nomor 8 2016 tentang pentingnya sertifikat halal untuk produk yang mereka jual. Jadi itu menggugah kawan-kawan dari dunia pariwisata supaya mereka mempercepat untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Oke, itu persuasif. Maksud saya, selaku otoritas pemerintah di bidang pariwisata, pernah nggak Dinas Pariwisata menyurati, kemudian suratnya tidak ditanggapi, kemudian dipanggil, ditanyakan, apakah ada pendekatan-pendekatan seperti itu? Supaya segera pangan halal dan wisata halal hadir di Aceh. Kalau untuk menyurati, kami belum pernah surat ke mereka, namun kami telah pernah meneruskan surat edaran gubernur tentang pentingnya sertifikasi halal. Meneruskan surat edaran gubernur tersebut kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Aceh. Oke, setelah surat edaran gubernur diteruskan ke pelaku usaha, bagaimana tanggapan mereka? Banyak usaha hotel di Aceh sekarang yang notabene bintang 3 ke atas, restorannya sudah bersertifikasi halal. Sudah bersertifikasi halal? Sudah. Dan kami pun triggernya adalah ketika kita membuat kegiatan ataupun pelatihan, kita memilih hotel yang restoran sudah bersertifikasi halal duluan. Jadi kita buat yang mana yang sudah bersertifikasi halal, itu yang kita prioritaskan untuk kita gunakan sebagai venue untuk kegiatan. Luar biasa kinerja Dinas Pariwisata. Cuma ini sebagai informasi kepada Bapak Kadis bahwa ABI pimpinan MPU berserta seluruh pengurus pada tahun ini akan melaksanakan kegiatan anugerah halal, memberikan apresiasi termasuk kepada hotel dan sebagainya. Kami kira nanti ABI juga akan menyampaikan pesan bagaimana supaya ini bisa kita hadirkan dengan sebuah kegiatan yang betul-betul sebagai apresiasi pemerintah kepada hadirnya wisata halal. Terakhir, ABI, publik ingin mendengar apa saran ABI, harapan ABI kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan wisata halal. Baik, terima kasih. Secara umum sebenarnya itu semua sudah termuat dan termaktub di dalam fatwa kita, ya. Kalau misalnya masyarakat itu bisa membaca fatwa kita itu nomor 2 tahun 2022 itu semuanya itu telah lengkap gitu ya fatwanya. Demikian juga kepada pemerintah yang menjadi sasaran utama daripada fatwa kita itu. Oleh karena demikian kita menginginkan supaya pemerintah kembali meningkatkan yang pertama sosialisasi. Oh, sosialisasi. Fatwa itu. Iya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata kalau datang atau berkunjung kepada para pengusaha wisata halal itu bisa sekaligus mensosialisasikan daripada fatwa MPU tersebut. Nah, kalau tadi kan masih surat edaran gubernur gitu ya. Iya. Nah, ini bisa dibaringi dengan mensosialisasikan fatwa MBU karena di dalam fatwa itu sudah lengkap begitu ya. Nah, karena kita sangat mengharapkan wisata terutama yang non muslim ketika datang ke Aceh itu menghargai, menghormati tatanan wisata yang berbasis Islam, berbasis syariat Islam, berbasis nilai-nilai syariat Islam dan kearifan lokal. Selama ini memang
kalau kita katakan tidak ada pelanggaran, ada. Tapi ini pelanggaran ini disebabkan ketidaktahuan mereka karena kita tidak memberitahu sebelumnya begitu. Oleh karena demikian perlu juga kita membuat informasi-informasi tentang wisata halal Aceh bukan hanya oleh Dinas Pariwisata tapi juga oleh pengusaha yang punya industri pariwisata dan juga boleh oleh perseorangan. Bagaimana Aceh berupa brosur-brosur gitu di media sosial. Bagaimana Aceh? Karena orang-orang dari luar Aceh kebanyakan ingin melihat keistimewaan Aceh itu dari sisi syariat Islam itu utamanya. Kalau mereka mau lihat gedung-gedung untuk apa ke Aceh? Ke Singapura aja gitu kan. Jadi bukan itu yang kita tawarkan. Nah, dan untuk destinasi seperti pantai alam itu di tempat lain banyak. Iya. Tapi keistimewaan Aceh ini dari sisi syariat Islamnya, keramah tamahan. Wisata spiritual lah. Aceh, ya, kalau dulu wisata religi, ini kan lebih luas lagi dengan wisata halal. Kalau wisata religi lihat masjid kan begitu. Tapi ini seperti saya sebutkan tadi, mereka bisa masuk berbau dengan masyarakat. Ada sebagian para wisata itu tidak mau mempergunakan sarana-sarana yang disediakan oleh pemerintah atau oleh perusahaan-perusahaan wisata. Tapi mereka ingin langsung mengontak siapa yang bisa mereka hubungi itu. Mau jalan kaki, kayak mau berkendaraan motor di belakang dan lain sebagainya. Ingin merasakan bagaimana rasanya jadi orang Aceh. Ini suatu yang istimewa juga. Ada teman saya seperti itu dari Malaysia. Dia nggak mau dijemput dengan ada protokolernya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini pun semestinya kita manfaatkan juga karena mereka akan menceritakan Aceh ini ke dunia luar. Insyaallah. Baik Pak Kadis, hadirnya wisata halal yang baik di Aceh harapan kita bersama. Sekarang apa harapan dan pesan Pak Kadis kepada pelaku dunia usaha dalam rangka menyukseskan wisata halal di Aceh? Baik, kami sangat mengapresiasi sekarang semua lini pemerintah, semua instansi pemerintah pun sudah mendukung pengembangan wisata halal. Dan bahkan kami tetap mengajak semua pelaku usaha pariwisata itu tetap mendapatkan sertifikat halal untuk produk UMKM-nya atau produk yang mereka jual. Dan juga kepada pengelola destinasi wisata agar mempersiapkan sarana ibadah bagi di lokasi wisatanya. Karena kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah adalah tujuan utama daripada wisata halal itu sendiri. Jadi tetap di beberapa usaha yang ada di Aceh, misalnya di restoran sudah ada sarana ibadahnya. Kita juga mengajak supaya sarana ibadah mereka itu lebih diperluas lagi atau ditingkatkan kualitasnya sehingga para wisatawan akan nyaman melakukan ibadah ketika mereka melakukan kunjungan wisata. Bapak Kepala LP POM mendengar penjelasan dari Bapak Kadis Pariwisata, ini mudah mungkin atau sulit kita lakukan proses percepatan wisata halal? Ya, barangkali sebagai satu SKPA, Dinas Pariwisata Aceh merupakan lembaga yang signifikan untuk implementasi dari surat edaran gubernur. Nah, ketika landasan hukumnya sudah cukup kuat, tinggal lagi bagaimana kita membreakdown surat edaran itu dalam program atau kegiatan. Nah, barangkali dengan jumlah sasaran yang banyak, ketika di breakdown atau dilibatkan kabupaten kota juga, maka proses sertifikasi halal untuk restoran, rumah makan, dan warung kopi itu akan lebih cepat. Jadi barangkali perlu upaya yang lebih intens untuk melakukan. Dan kami LP POM siap membantu, siap bekerja sama bagaimana program dari Dinas Pariwisata untuk percepatan sertifikasi halal dalam mendukung wisata halal itu bisa terlaksana dengan baik. Intinya LP POM MPU siap membantu, siap bekerja sama, siap memfasilitasi agar wisata halal segera hadir. Tetapi tentu LP POM mengharapkan
ada tindakan-tindakan positif konstruktif dari Dinas Pariwisata membuat regulasi-regulasi agar LP POM bisa bekerja dengan baik dan benar. Benar demikian ya? Benar, bahwa jumlah asesor halal kita, jumlah fasilitas dan lain-lain memungkinkan untuk percepatan itu. Oke, baik. Terima kasih Abi Ketua, terima kasih Bapak Kadis, terima kasih Bapak Ketua LP POM, pemirsa Lentera Umat yang kami banggakan. Demikian podcast kita pada hari ini dengan sebuah resume bahwa kita semua, baik pemerintah Aceh, MPU Aceh, LP POM Aceh di dalamnya memiliki komitmen untuk menghadirkan wisata halal di Aceh. Karena wisata halal di Aceh merupakan bagian dari syiar bagaimana mengabarkan kepada dunia bahwa di Aceh itu bisa menghadirkan yang terbaik. Wisata halal adalah yang terbaik karena semua pihak mengakui bahwa halalan Taiban itu baik dan menarik. Dan ternyata wisata halal ini bukan menjadi daya tarik di negara-negara Islam saja, tetapi di negara-negara non-Muslim di Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya juga sedang gencar-gencar melaksanakan wisata halal. Mudah-mudahan dengan semangat pemerintah, semangat MPU, wisata halal di Aceh segera hadir bersama kita. Demikian, mudah-mudahan terinspirasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.